orang yang berbuat zalim ini pasti akan menuainya. Siapa menabur pasti akan menuainya. Maka pernah saya mengajarkan kepada jenengan, ketika orang yang tidak bisa menjaga wudhu secara kemarifatan, orang yang melanggar wudhu secara kemarifatan, yang tidak bisa menjalankan wudhu secara kemarifatan, pasti akan ditegur dengan sakit. Ini sama, ini maknanya kayak gitu. Kemarin jenengan sudah saya bedah, makanya dari awal ini, dari dasar ini jenengan sudah saya bedah masalah wudhu secara makrifat. Karena wudhu secara syariat saya sudah paham, jenengan pasti bisa, pasti sudah bisa. Semua orang pasti bisa wudhu secara syariat ini. Tapi makna di dalamnya ini, apakah jenengan memahami apa tidak? Makanya dari awal jenengan sudah saya pelajari, ya, makna daripada berkumur, makna daripada mencuci, membasuh tangan, membasuh muka. Ini jenengan saya berikan agar apa? Ini jenengan biar bisa menjaga kesucian, ya. Makanya saya bilang dasar ini jenengan harus bisa belajar ilmu syariat dulu. Kalau jenengan sudah bisa belajar ilmu syariat, nanti untuk kemakrifatnya ini lebih gampang. Jenengan sudah tahu tatanan wudhu, tatanan sholat, hukum sahnya wudhu, hukum sahnya sholat, rukun sahnya wudhu, rukun sahnya sholat. Ini jenengan harus paham. Lah kalau tidak paham, terus apa yang mau dibedah? Jenengan mau masak, tapi jenengan tidak tahu yang namanya cabai, jenengan tidak tahu yang namanya rempah-rempah, jenengan tidak tahu nama barang-barang yang mau dimasak jenengan. Terus jenengan bisa masak di mana? Inilah. Maka kan dari kemarin saya bilang, jenengan ini masih butuh banyak, tapi jenengan seperti merasa sudah pintar. Waktu jenengan ini lebih banyak tidak belajar ilmu agamanya daripada ilmu agamanya. Padahal dituntut jenengan ini harusnya agar bisa memahami apa yang nanti mau dibedah. Nah kalau tidak paham syariat yang mau dibedah apa ini, ya. Makanya saya menganjurkan jenengan, ya, untuk memperdalam ilmu syariat ini kayak gini agar paham. Nanti setelah paham ilmu syariat baru jenengan bedah secara makrifat, ini lebih gampang. Nah kalau tidak paham, lah terus gimana jenengan? Ya, jenengan gimana? Tidak bisa. Nah, karena penting, dua ini harus penting. Syariat makrifat ini penting semua. Jangan meremehkan syariat. Nah, yang saya tadi bilang, kalau jenengan meremehkan syariat, jenengan mau makan. Lah yang dimakan ini apa? Bukan syariat. Nasi itu bukan syariat. Nanti marifatnya kenyang. Nah ini, ya, rasa. Tuh. Maka harusnya jenengan ini lebih takut. Jenengan berusaha untuk memahami, untuk lebih belajar lagi, untuk mengejar kekurangan-kekurangan jenengan. Maka disimpulkan ketika orang di dalam syariat ini puasa dalam 1 bulan, ada yang nggak kuat. Kata orang ini biasa bolong. Berapa? Nanti lo disuruh mengganti. Artinya ketika jenengan yang dulu belum memahami ilmu agama, jenengan belum bisa beribadah, ketika jenengan ini punya kesempatan mulai sadar kayak gini, kejar. Jenengan mau minta dituntun gimana caranya berwudu cara syariat yang baik, jenengan minta dituntun gimana caranya sholat yang baik, sahnya, yang membatalkan sholat apa, yang membatalkan wudu apa, ini harusnya jenengan cari guru-guru syariat untuk mempelajari itu. Jangan cari guru-guru fikih untuk bisa memahami hukum-hukumnya. Baru jenengan bisa ke marifat lebih gampang. Lah kalau jenengan belum bisa syariat saja, marifat jenengan nggak bakalan sampai. Karena jenengan apa? Dijelaskan punya nggak bakalan paham. Bulet. Ya? Bulet. Betul bulet. Ya? Karena jenengan belum paham dasarnya. Inilah. Maka dari kemarin saya sudah bilang,
Apakah jenengan sudah paham hukum rukun sahnya wudhu, rukun sahnya sholat? Tapi jenengan seakan-akan tidak merespon. Jenengan seolah-olah sudah pintar. Jenengan seolah-olah udah ahli. Lah ini yang saya heran kepada jenengan. Jenengan nggak punya rasa terbesit. Ya Allah, iya saya belum. Ini kalau orang-orang yang beriman mendengar gitu, dia akan langsung bingung, dia akan panik, dia akan langsung minta belajar kepada siapa saja, guru-guru siapa. Ini bu. Jangan dipancing beberapa kali, nggak ada responnya mas. Gimana jangan mau sampai? Padahal dikatakan, dilihat. Kemarin jangan sudah diberikan hikayatnya Nabi Musa, ya. Maka jangan ini harus benar-benar lah. Habiskan waktu jangan untuk belajar ilmu-ilmu ibadah. Kalau jenengan belum bisa memahami hukum-hukum syariat, susah untuk kemakrifat. Betul. Yang mau dibedah apa coba? Ketika jenengan ditanyain, ini sah nggak? Ini batal nggak? Jenengan bingung. Akhirnya jenengan latah. Bapak yang ngelakoni, ini udah ngawur. Jenengan coba kerja, kok yang penting kerja. Bagaimana? Hancur nggak? Jangan nggak tahu peraturan-peraturan dalam pekerjaan, hancur jangan. Padahal sudah dikatakan di sini, Zulkarnain sudah berkata dalam surat Al-Kahf ayat 87, ketika dapat firman dari Allah, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Lah ini kok jenengan tidak takut mendengar ayat ini, kok tidak takut? Aneh ya. Padahal di sini sudah dikatakan siapa yang zalim akan dihukum, akan dikembalikan lagi kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Pastilah. Pintar-pintarlah jangan ini mengatur waktu. Pintar-pintarlah menempatkan situasi dan kondisi di mana jangan ini berada. Kalau jenengan sudah tidak bisa mengatur waktu, yang sudah tidak bisa menempatkan diri jenengan dalam posisi keadaan, gimana jenengan mau beribadah kepada Allah? Jenengan ngatur diri jenengan saja tidak sanggup, lah gimana jenengan mau mengatur keluarga? Jenengan ngatur diri jenengan saja tidak bisa, lah gimana jenengan mau ngatur anak-anak jenengan? Kalau jenengan diri jenengan diajak beribadah aja ngantuk, lah gimana anak-anak jenengan bisa jadi anak yang soleh-soleha? Harusnya kan jenengan berpikir sampai di situ.